Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya istilah, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, apa nih yang mau dibacain beritanya? Silahkan. Ya, Bu Alfian, kita ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, kan ada yang aliran-aliran yang mengadakan Idul Fitri duluan nih Bu Alfian. Pertama, saya minta maaf dulu karena di tempat yang masih agak sedikit bising, tapi mudah-mudahan suara masih terdengar. Nah Bu Alfian, ini mengadakan Idul Fitrinya kan biasanya selisih dengan NU dan Muhammadiyah hanya sehari nih Bu Alfian. Tapi ini dia mengadakannya jauh, selisihnya jauh Bu Alfian. Nah kemudian langsung dikomplain oleh PBNU Bu Alfian. Kok bisa begini. Tapi masalahnya adalah acara Idul Fitri tersebut yang menurut saya itu aliran sesat ya Bu Alfian, justru dikawalnya oleh Banser. Ini gimana nih Bu Alfian? Kalau dari saya, Bung kameramen, ya, sebagai respon awal, keberadaan aliran yang aneh-aneh itu biasanya di saat-saat memang paham ateis komunis itu semakin kuat. Jadi masalahnya bukan di NU masalahnya di tingkat infeksi ideologi, infeksi kesesatan itu memang semakin kuat. Dulu kan mereka juga bikin macam-macam. Ada yang matinya Gusti Allah, malaikat Jibril disunatin. Jadi artinya sekarang mereka menggunakan aktivitas ibadah yang bernama Lebaran itu, Idul Fitri itu berselisih 5 hari. Biasanya yang suka kecepatan itu Naksabandiyah. Nah, kalau misalnya dari kelompok Muhammadiyah biasa, sebutlah besok tanggal 10 yang ternyata bersamaan dengan teman-teman secara nasional. Nah, biasa kan yang lebih dahulu itu biasa selisih sehari, itu Naksabandiyah. Nanti kemudian Muhammadiyah, kemudian baru keputusan yang kemudian diklaim sebagai keputusan pemerintah. Gitu Bung kameramen. Kalau ini udah jelas sebuah pelecehan. Jadi Bapak ini harus segera ditangkap untuk kena pasal 156A. Gitu Bung kameramen. Artinya dia tidak bisa dilihat sebagai sebuah kekhilafan. Kan kemudian dengan enak saja dia menyampaikan permohonan maaf. Ini bukan permohonan maaf ini sudah bentuk penyelingkuhan karena dia bisa memobilisir orang banyak dan orang banyak itu kan sekampung pada sholat. Berarti kan telah mengalami indoktrinasi, mengalami satu konstruksi gaya berpikir, pola berpikir yang merupakan sebuah proses penguatan pandangan teologi, ideologi yang kalau boleh dibilang ya sebagai isyarat kuat bahwa telah kembali suburnya pandangan-pandangan komunisme ateis, dan itu ciri di negeri kita dan di berbanyak negara ketika suburnya aliran sesat, karena ini jelas ini temuan baru. Karena selama ini kan MUI menyebut ada 300-an aliran sesat. Nah, almarhum Yunahar Ilyas menyebut 668. Sebutlah yang populer 300. Nah, ini kan berarti dia nggak masuk dari yang 300, tambahan lagi. Nah, yang perlu dipahami Bung kameramen, di negeri kita itu siapapun membawa pandangan-pandangan keagamaan tertentu selalu punya pengikut. Kenapa? Karena dia tekuni. Karena apa? Persoalannya tidak mendapatkan tindakan hukum yang memadai. Ini kan harus segera ditangkap oleh polisi, bukan sekedar dipublikasi dia minta maaf segala macam. Enggak begitu. Nah, Bu Alfian,
betul yang Bu Alfian sampaikan, memang karena kalau kita lihat di video kan, dia pas ditanya kenapa sholat duluan, karena telepon Allah gitu kan. Kemudian nggak lama banyak komplain, akhirnya dia mengklarifikasi, tapi dengan membaca teks. Nah ini baca teksnya ini antara dibikinin atau bagaimana nih? Nah jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kalau sampai Bapak ini atau aliran ini tidak dianggap atau dilabeli aliran sesat Bu Alfian, saya khawatir kita mereka mendapatkan pembenaran atau aliran sesat mendapatkan ruang untuk melakukan keyakinan keanehan mereka gitu Bu Alfian. Nah untuk akhir closingnya silakan Bu Alfian. Ya artinya ingin saya katakan dengan pendapat atau pernyataan Bung Kameramen ya, bahwasanya bukan hanya mereka, nanti akan muncul lagi yang aneh-aneh. Ada yang melakukan aktivitas sholat menggunakan dua bahasa, sholat dengan, itu pernah ada dan masih termasuk dari yang 300. Itu artinya semua tersebut tidak dilihat sebagai sebuah pelanggaran hukum negara, padahal ada undang-undangnya. Undang-undang yang pencemaran dan perusakan, ya katakanlah pencemaran agama, pelecehan agama itu ada. Nah artinya secara sistem kekuasaan memang ada pembiaran. Supaya apa? Tidak terjadi konsolidasi potensi kekuatan masyarakat yang berakal sehat. Ini kan udah nggak waras. Kelompok orang-orang gila yang kayak gitu, dan saya dengar langsung pernyataan dia ketika dia menyatakan bertelepon dengan Allah. Gak ada keraguan dan dia mantap, dan penampilan saat itu rapi. Dia menggunakan baju koko, dia menggunakan peci, dia menggunakan penampakan-penampakan yang menunjukkan dia punya makom spiritual tertentu. Jadi kalau menurut hemat saya, kondisi seperti ini tetap harus dipublikasi, Bung Kameramen. Karena kalau sampai nanti kita melakukan tindakan-tindakan fisik, biasa yang kena ntar orang-orang yang berbuat itu. Nah, keberadaan banser itu juga nanti akan menjadi pertanyaan kepada PBNU. Apakah PBNU memprotek aliran-aliran sesat seperti itu? Ini jelas sesat, menyesatkan. Kalau kita tanya kepada PWNU, ini di mana nih? Jawa Tengah apa Jawa Timur nih? Di Jawa Tengah Bu Alfian, di Jogja. Iya, memang PKI, terus terang aja saya katakan. Saya dengan terbuka mengatakan ini PKI memang. Dan mereka sengaja untuk tes ombak, mereka sengaja untuk membuat kekacauan-kekacauan sistem sosial. Dan ini merupakan sebuah permainan yang mereka lakukan yang sebenarnya Bapak Tua itu nggak ada ininya, nggak ada fungsi secara permainannya. Yang main kan orang-orang yang punya kepentingan untuk membuat terjadinya disharmonis, membangun labilitas sosial yang sedemikian rupa. Jadi kalau ditanyakan kepada saya bagaimana untuk berikutnya, ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, mari kita memegang dengan istiqomah ajaran Islam. Wastaqomat tariqatuhu. Karena ini merupakan satu isyarat akhir zaman. Ini merupakan percikan-percikan, lelehan-lelehan daripada permainan-permainan cucu-cucu Dajjal dan derivasi Dajjal. Tidak akan mungkin berkurang, Bung Kameramen. Besok akan ada lagi yang lain-lain. Dan kita tidak akan bisa menahannya dengan pengertian, kita jangan bosan juga untuk memberitakan dan menegaskan bahwa ini adalah hal yang bertentangan dengan ketentuan negara. Pertama, negara kita kan hanya memaklumi adanya 5 atau 6 agama. Ini bukan ajaran Islam ini. Ini udah ajaran semau gue, dan terus terang, PBNU nggak bisa sekedar hanya mengatakan begini dan begitu. Dengan adanya banser yang melindungi mereka, ada apa? Lagi-lagi ini perlu dibaca dalam konteks KKM gitu. KKM itu kerja di kalangan musuh. Jadi regulasinya udah terlambat. Kalau dalam bahasa penyakit, Bung Kameramen, udah stadium 4++. Jadi saya sendiri sebenarnya kadang-kadang jadi di antara satu sisi ingin menahan diri, di sisi lain memang saya relatif sangat menguasai persoalan ini. Dan ketika saya mengatakan itu kan orang bilang, tuh kan si Alfian nggak punya ilmu, ngomongnya gitu lagi, itu begitu terus. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, pada masyarakat jelas, Idul Fitri 5 April yang lalu itu merupakan aktivitas yang sesat dan menyesatkan dan tidak memiliki landasan keilmuan yang cukup. Boleh dibilang dia merupakan sebuah amalan keagamaan semau gue dan Bapak, dan itu segera ditangkap sebetulnya, kena pasal 156. Sekian pemirsa, istiqomah di jalan Allah, aslah fitrah kita untuk bisa menerima titah ilahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.